Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih setiamu sungguh baik Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas nafas kehidupan yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang ucap syukur, silakan. Untuk persekutuan yang indah bersama sahabat-sahabat dan kekasih-kekasih hati kami, dan rahmat kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami, terpujilah Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau ya Yesus. Untuk maksud dan rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai di setiap langkah hidup kami, hingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat dan rezeki yang boleh kami kami terima saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau Maha tahu semuanya isi hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bangkit Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Mari kita mau bangkit, kita mau bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita puji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah. Beri tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Aku kan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi, mari kita puji Dia. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, sekali lagi, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Oh, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Oh, sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, karena kau bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami bisa memuji namamu Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyembahmu dengan kesungguhan hati kami Tuhan, dengan hati kami yang rindu Tuhan akan Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk menyembahmu dan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Karena Engkau lah kekuatan kami Tuhan Yesus, Engkau pelindungan kami Yesus. Tanpamu Tuhan kami tidak apa-apa, tidak berarti apa-apa Tuhan Yesus. Karena Engkau sejauh langit dan bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Yesus, kami mau nyembah-Mu Tuhan. Yesus, ya sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami Tuhan, mari kita Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, oh benar Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Oh, sekali lagi dengan penuh sungguh. Oh, sejauh langit dari bumi Tuhan. Oh, sejauh langit. Oh, benar Tuhan dari bumi. Oh, kasih-Mu Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya. Kami sembah syukur padamu Tuhan, Kau layak. Oh, haleluya. Biara bara shira rara mara shira, biara rara rara biara deh. Oh, haleluya. Rara bara bashira rara, biara bara bata shikira rara bara bara. Kami sembah, kami muliakan-Mu Tuhan. Ya Rabba Shira Rabba Shira, ya Rabba 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 Shikira Rabba Rabba Shikira, ya Rabba Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira, ya Rabba Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira. Terima kasih Yesus, ya Rabba Shira, ya Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira Rabba, ya Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira, ya Rabba Shira, ya Rabba Rabba, ya Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira, ya Rabba Shikira Rabba Shikira Rabba Rabba, ya Rabba Shikira Rabba Rabba Shikira Rabba.
Terima kasih ya Tuhan. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bersabda 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Yesus, kemuliaan-Mu sungguh hadir di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah sabda-Mu menjadi rema bagi kami Tuhan. Biarlah sabda-Mu menjadi pelita bagi tuntunan hidup kami Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berbuah dan bertumbuh dan berbuah untuk kami dan untuk sesama kami Tuhan. Bapa, bukan suatu kebetulan Kau utus hamba-Mu Pak Alfon Tuhan Yesus. Yang boleh membawakan kabar sukacita yang di tempat ini Tuhan. Di dalam Zoom ini Tuhan. Biarlah tutup bungkus beliau Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang terucap dari mulut dan bibirnya Tuhan. Hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Alfon, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Andai. Terima kasih, saya sungguh merasakan kasih Tuhan ya. Saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Sederhana, santai, tidak terlalu ngotot, tetapi sangat berdampak ya, berimpact di dalam roh kita masing-masing. Baik, saya coba akan share screen Bapak Ibu. Oke, saya harap sudah terlihat ya. Oke, saya coba atur layar saya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan dan terutama untuk mari bersama-sama kita merefleksikan ya bagaimana kehidupan kita, bagaimana penyembahan kita kepada Allah. Saya diminta oleh Bu Lastri untuk membawakan topik yang bertema tentang penyembahan. Tetapi malam hari ini saya tidak khusus membawakan topik tentang pujian penyembahan, karena saya merasa bahwa yang terpenting di dalam hidup kita adalah bagaimana hidup yang menyembah. Bukan bagaimana caranya. Nanti kita akan bicara bersama-sama tentang bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita bisa menyembah Tuhan dan kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Perkenalkan sedikit, saya Alfons, saya dari Villa Melati Mas, Gading Serpong, Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang Selatan. Saya ada di bawah sebuah komunitas, namanya Komunitas Keluarga Kudus Allah. Saya sudah berkeluarga, seorang istri dan 2 orang anak. Dan saya juga melayani sebagai pengajar di SPBI, Sekolah Pujian Bina Insani. Dan saya sungguh-sungguh merasa diberkati di sana karena bukan saja saya mengajar atau memberi, tapi saya juga mendapatkan banyak hal di dalam Sekolah Pujian Bina Insani. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita malam hari ini akan berdiskusi atau merefleksikan bersama-sama tentang bagaimana hidup kita untuk kemuliaan namanya. Ya, kita sekali lagi tidak berbicara tentang pujian dan penyembahan, namun sekali lagi tentang sebuah hidup yang menyembah Allah. Bagaimana kehidupan kita itu menyembah Allah. Tidak hanya berbicara tentang lagu, tentang musik, ataupun tentang bahasa roh. Tetapi sekali lagi, penyembahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, hidup yang menyembah di dalam kehidupan kita, itu harus berdampak di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan bahwa dia senang menyembah Tuhan. Ya, pada saat dia menyembah Tuhan, kelihatan memang sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Tetapi saya percaya, sungguh-sungguh percaya, bahwa penyembahan yang benar itu membuahkan perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita tidak hanya berbicara bahwa betapa intimnya kita dengan Allah,
tetapi akan sia-sia kalau itu tidak membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi penyembahan yang memuliakan Allah haruslah membawa kita kepada suatu tempat atau suatu waktu di mana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi sebuah penyembahan, sekali lagi, itu harus mendorong kita atau harus membawa kita ke satu tempat atau satu waktu di mana kita dapat memuliakan Tuhan di sana. Nanti kita akan berbicara banyak tentang apa sih itu kemuliaan Tuhan, ya. Bagaimana sih kemuliaan Tuhan? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Ya, sekali lagi, banyak yang berpikir bahwa untuk memuliakan Allah itu haruslah wah, harus hebat, harus luar biasa, ya, harus besar. Tapi saya merasa bahwa sungguh sekalipun, ya, namun bila Allah menghendaki kita untuk menjadi, misalnya menjadi yang kecil, menjadi kupu-kupu misalnya, kecil, ringkih, dan mungkin hidup kita singkat, ya. Namun jika itu kehendak Tuhan, saya percaya bahwa itu kita harus ada di sana, ya. Karena dengan demikian hidup kita bisa memuliakan Allah karena kita berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, we are created to worship. Ya, kita semua diciptakan untuk menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Namun, kalau sampai kita gagal menyembah Allah, pasti kita tetap menyembah sesuatu. Ya, saya ingin katakan sekali lagi bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah. Di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia dipanggil untuk menyembah Allah. Tetapi kalau dia tidak sampai menyembah Allah, pasti ada sesuatu yang disembah. Mungkin itu sebuah benda, mungkin itu uang, mungkin itu barang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga itu impian atau hobi-hobinya, bisa juga orang-orang terdekat, orang-orang yang dia kasihi, atau bisa jadi dirinya sendiri. Jadi sekali lagi bahwa kita semua dipanggil untuk menyembah, ya. Tapi masalahnya apakah kita menyembah Allah kita atau kita menyembah sesuatu yang lain? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa kita menyembah Allah? Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah cukup lama mengenal di persekutuan doa, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah punya jawaban dalam hati masing-masing, ya. Kalau saya bertanya untuk apa kita menyembah Allah, itu pasti akan banyak jawaban. Mungkin ada jawaban yang berkata, saya mau memuliakan Allah. Tapi pertanyaan balik, ya, seperti apa memuliakan Allah? Banyak mungkin orang berpikir bahwa dengan saya mengajak orang lain menyembah Tuhan dan orang lain merasakan hadirat Tuhan, itu saya sudah memuliakan Allah. Ya, misalnya contoh tadi Pak Budi, ya, Pak Budi sudah sangat membawakan pujian dengan sangat baik. Dan saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati saya. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya misalnya ini contoh ya, Pak Budi sudah pujian penyembahan tetapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan dimuliakan nggak saat itu? Ya, saya cuma ingin mengatakan begini, kemuliaan Tuhan tidak dipatok atau tidak selalu dinyatakan dengan perasaan-perasaan wah di dalam hati kita, terutama pada saat kita menyembah Tuhan, ya. Saya banyak sering orang ngomong sama saya, wah pujiannya intim banget, ya, pujiannya ya. Kalau saya dulu anak buahnya Pak Ben dari Bina Nusantara, dulu saya melayani di sana, Pak Ben selalu bilang, wah pujiannya ya gitu. Artinya pujiannya masuk, ya. Kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, apakah kita menyembah atau tidak? Ya, itu kembali pertanyaannya, ya. Jadi tujuan penyembahan sekali lagi bukan bicara soal perasaan, tetapi bagaimana hati kita, kemauan kita untuk meninggikan raja di atas segala raja. Banyak orang salah kaprah, ya, berpikir kalau pujiannya tidak naik berarti tidak menyembah Tuhan. Kalau pujiannya kering, itu artinya dia tidak menyembah Tuhan. Menurut saya salah kaprah. Karena kalau engkau hanya berpikir, kalau kita semua berpikir bahwa kalau kita menyembah Tuhan hanya supaya kita mendapatkan perasaan enak, perasaan nyaman, perasaan wow, perasaan dikasih Tuhan, kita salah kaprah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya setuju bahwa penyembahan itu membawa efek samping. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu minum obat untuk sakit kepala atau obat untuk batuk lah. Ya, tujuan obat itu untuk meredakan batuk kita. Tetapi ada efek sampingnya, yaitu misalnya ngantuk. Nah, efek samping itu yang terkadang kita sering rasakan bahwa wah kita dekat dengan Tuhan, wah kita
kita merasain bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu bukan tujuannya, Bapak Ibu. Tujuannya adalah bagaimana hidup kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Itu tujuan penyembahan. Bagaimana kita dibentuk yang awalnya misalnya kita itu bundar, ya, lingkaran, Allah itu segitiga. Bagaimana kita mau supaya hidup kita yang bundar ini, lingkaran ini, itu diasah, dihancurkan supaya kita bisa menjadi segitiga sama seperti Tuhan kita. Itu penyembahan. Ya, bukan bicara sekali lagi, bukan bicara soal perasaan yang enak gitu. Bukan bicara, saya bukan berarti bilang begini, Pak Alfons tidak penting tentang pujian yang bagus, enggak. Saya enggak mengatakan demikian. Saya setuju bahwa kita butuh pujian yang baik. Saya setuju bahwa WL harus menyanyi dengan baik, tidak boleh false. Ya, karena kamu bisa bayangkan ya, pada saat kita menyembah Tuhan, sudah enak-enak tiba-tiba WL-nya false. Terus pasti buka mata, ada apa gitu. Apalagi musiknya salah note gitu ya. Pasti itu akan mengganggu konsentrasi kita. Saya setuju bahwa segala sesuatu harus disiapkan dengan baik. Itu tidak bisa disangkal. Tetapi maksud saya, tujuan saya adalah penyembahan itu harus sampai pada tujuan. Bukan sampai hanya pada perasaan. Ya, banyak orang mengatakan begini, wah pujian penyembahannya sukses. Pertanyaan saya, sukses seperti apa? Gitu ya. Apakah pada saat orang loncat-loncat, pada saat orang mengangkat tangan, ada yang banyak yang menangis, apakah itu sukses? Ya, ukuran penyembahan itu sukses atau enggak? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Ya, yang tahu itu hanya Allah. Karena hanya Dia tujuan kita menyembah Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian menangkap maksud saya ya, dalam arti bahwa kita harus menyembah Tuhan. Tetapi sekali lagi kita harus sampai kepada penyembahan yang benar. Banyak orang berkata sekali lagi, enak ya menyembah Tuhan. Ya, tapi hati-hati sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya setuju bahwa menyembah Tuhan terkadang memang membawa efek samping yang enak ya, perasaan yang nyaman. Tapi hati-hati karena bila kita hanya mencari perasaan nyaman dan dikuatkan, dikasihi, kita tidak akan sampai kepada inti penyembahan sebenarnya. Saya dulu kami di dalam komunitas dulu sering melayani anak muda, ya. Ada seorang anak muda selalu datang pada kami dan kami menyembah kami ajak dia menyembah. Pada saat dia menyembah, dia menangis habis-habisnya, menyembah Tuhan. Tapi minggu depannya datang lagi, minta didoakan. Kami doakan lagi, kemudian dia menyembah Tuhan, menangis dengan sedemikian rupa, histeris dan segala macam. Tapi setiap kali datang selalu begitu, gitu. Kami merasa bahwa ada yang salah dengan ini, gitu. Ada yang salah bahwa sebenarnya yang dia mencari adalah rasa enak, ya, rasa nyaman, rasa comfort di dalam hatinya. Dan hati-hati dengan hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menekankan satu hal begini, bahwa inti penyembahan itu ada 3, ya, ada 3. Banyak yang bisa memberikan deskripsi yang berbeda. Tetapi bagi saya malam hari ini saya mau coba menawarkan 3 hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa inti penyembahan adalah pertama itu adalah penundukan diri, penaklukan diri, pembentukan diri, ya. Ada tekad untuk taat kepada Tuhan. Saya tahu taat itu tidak mudah, ya. Tetapi sekali lagi yang Tuhan inginkan kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah ketaatan kita. Betul atau benar? Ya, taat. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi setiap kali kita datang pada Tuhan, Tuhan selalu berbicara soal ketaatan. Pertama adalah penundukan diri. Bagaimana sekali lagi bahwa kita yang tadi saya katakan bahwa kita yang hidupnya hancur berantakan, bagaimana kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mau menyatakan ya Tuhan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kemudian inti penyembahan yang kedua adalah ada sesuatu yang mati, Bapak Ibu. Saya masih ingat dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu bahwa dulu penyembahan pada perjanjian lama dulu ada pada saat mereka datang untuk menyembah Allah, ada korban. Ya, korban persembahan, dan korban itu harus mati, ya. Dan menurut saya di dalam penyembahan kita pada masa kini itu pun harus sama, bahwa di dalam menyembah Tuhan harus sesuatu yang mati di dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus kita sangkal di dalam hidup kita, yaitu apa?
dosa kita, kedagingan kita, keinginan kita, dan banyak hal yang kita harus sangkal, yang harus kita mati terhadapnya. Karena itu tujuan penyembahan, itu inti penyembahan. Saya ingin katakan kalau kita tidak sampai kepada sesuatu penyangkalan diri di dalam penyembahan, kita tidak sampai kepada penyembahan yang benar. Ya, kita hanya mau kita hanya ingin yang nyaman, yang comfort. Tetapi sekali penyembahan bagi saya itu tidak enak. Penyembahan itu tidak enak. Tetapi puji Tuhan, di dalam penyembahan yang tidak enak ini, terkadang Tuhan berikan rasa comfort, rasa dikasihi. Tuhan berikan kekuatan untuk terus, ayo Alphonse, ayo kamu bisa, ayo bangkit, ayo sembah saya. Sekalipun susah, sekalipun tidak gampang, ayo sembah saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan itu susah loh sebenarnya ya. Tidak mudah. Tidak enak bagi saya ya. Bagi saya itu tidak enak sebenarnya, tapi saya harus menyembah Tuhan. Saya harus menyembah Dia. Inti penyembahan yang ketiga adalah memiliki ya, atau mengadop tujuan Allah di dalam hidup kita. Ya tentunya makanya kita harus mengenal firman Tuhan supaya kita bisa mengadop kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan setiap hari, betul nggak? Ya, kita tidak mungkin tahu kehendak Tuhan, kita tidak mungkin berharap dengan wahyu ya, atau apa istilahnya ya, hikmat. Kalau bagaimana hikmat dan wahyu bisa datang kalau tidak ada firman Tuhan yang kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi bahwa kita harus sampai di dalam inti penyembahan kita, bahwa pertama adalah kita harus menundukkan diri. Di dalam penyembahan harus ada 3 itu, yaitu penundukan diri, sesuatu yang mati, ya, kedagingan kita, dosa kita harus mati, dan kita harus memiliki tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup memuliakan Allah? Ya, seperti topik kita malam hari ini, hidup memuliakan Allah ya, hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus ya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya menangkap isi dari firman ini berkata bahwa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak kurang, tidak lebih ya. Bahwa bagaimana segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan kembali kepada Dia, dan segala pujian kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam beberapa terjemahan, kita mungkin bisa lebih tangkap apa maksudnya ya. Saya coba kutip dari suatu terjemahan yang namanya The Message dalam bahasa Inggris ya. Everything comes from Him, everything happens through Him, everything ends up in Him, dan always glory, always praise. Ya, sekali lagi yang saya tangkap bahwa segala sesuatu hidup kita itu hanya untuk Dia, hanya untuk memuliakan Dia. Terjemahan sederhana dalam bahasa Indonesia berkata begini, karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saya simpulkan bahwa tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk memuliakan Dia. Gitu ya. Pasti akan ada pertanyaan, iya, bagaimana memuliakan Tuhan, seperti apa? Nah, nanti saya akan kutip beberapa ayat yang berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya, Yesaya 43 ayat 7 berkata gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Jadi di sini Yesaya menekankan bahwa Tuhan menciptakan untuk kemuliaannya. Banyak orang bilang begini, apakah dengan saya menyembah Tuhan, saya itu menambah kemuliaan Tuhan? Ya, apakah dengan saya menyembah Dia itu menambah kemuliaan Tuhan? Ya tentu jawabannya tidak. Ya, kita sembah Dia atau kita tidak sembah Dia, kemuliaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita itu sebenarnya ada atau tidak ada, itu tidak akan menambah kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk menyatakan kemuliaannya, ya, untuk menjadi alat, untuk menjadi sarana
bagi kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di dalam Yohanes 15. Ini adalah bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Ya, ayat pertama yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Ya, Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya, dalam hal ini Bapa dimuliakan, yaitu jikalau apa? Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Ya. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi sekali lagi salah satu bagaimana Allah dimuliakan adalah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya tidak berbicara bahwa buah itu hanya berbicara soal buah roh. Kalau bicara soal fruitful, ya, itu berbicara soal produktif, ya, produktif. Memang di dalam kitab Kejadian itu kata be fruitful itu diartikan dengan beranak cucu. Tetapi di dalam bacaan-bacaan yang lain itu kata berbuah itu bisa berarti berdampak, berguna. Jadi beberapa firman Tuhan itu di dalam bacaan-bacaan yang lain itu bercerita tentang bagaimana Allah itu menghendaki buah di dalam kehidupan kita. Buah tidak hanya bicara soal keberhasilan, ya. Tidak bicara hanya sukses, tidak hanya berbicara soal kekayaan atau kepintaran, tapi juga berbicara tentang bagaimana Allah dapat menggunakan hidup kita untuk kemuliaannya. Yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang baik. Jadi buah itu adalah suatu hal yang baik yang dapat digunakan oleh Allah untuk memuliakan dirinya di situasi apapun di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 21 ayat 18 sampai 19. Ya, saya bacakan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Di dalam ayat ini, di dalam bacaan ini, itu sangat menjelaskan bahwa Yesus mencari buah. Dia mencari buah. Dan saya bisa membayangkan betapa mengerikannya kalau seandainya Tuhan Yesus tidak menemukan buah di dalam kehidupan kita. Ya, karena dia menghendaki buah. Dia menghendaki buah. Di dalam bacaan selanjutnya, ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sekali lagi di dalam bacaan ini kita bisa melihat betapa Tuhan mencari buah. Ya, dia menghendaki kita berbuah. Dia berharap kita sungguh-sungguh kita berbuah. Ya, dari bacaan-bacaan tadi ada saya tangkap kurang lebih ada 3 poin di dalam bacaan itu, bahwa ada 3 poin bagaimana cara kita berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dengan berbuah sekali lagi itulah caranya bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya, di dalam Yohanes tadi. Pertama adalah bagaimana cara kita berbuah? Pertama adalah kita harus tertanam. Ya, tertanam di sini maksudnya adalah bukan maksudnya terpatok. Ya, tetapi tertanam di sini artinya kita harus ada di dalam sebuah komunitas. Kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas. Kita harus tertanam di dalam sebuah persekutuan doa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tanpa tertanam, ya kita tidak akan bisa bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak mungkin bisa berbuah. Masalahnya banyak orang yang tidak mau tertanam di dalam sebuah komunitas. Mereka maunya bebas. Saya mau kemana aja. Saya pokoknya mau persekutuan doa yang asik lah. Intinya gitu. Begitu dia ikut sebuah persekutuan doa dan dia merasa di dalam persekutuan doa itu ada kekurangan, dia akan pergi ke persekutuan doa yang lain. Orang seperti ini tidak tertanam, ya. Dia selalu mau
maunya sendiri gitu. Karena apa? Bapak Ibu boleh bayangkan jika sebuah pohon atau tanaman itu baru ditanam di sebuah tempat, kemudian berapa lama kemudian diangkat, dicabut, kemudian ditanam tempat lain, kemudian dicabut, ditanam ke tempat lain, dia tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan kita, ya. Demikian juga dengan kita. Kita bisa berbuah kalau kita tertanam. Masalahnya tertanam itu tidak enak. Setuju nggak Bapak Ibu? Tertanam tidak enak. Apalagi kita ada dalam komunitas yang orang-orangnya menyebalkan semua, gitu ya. Orang-orangnya kelihatannya semua rese-rese gitu. Kayaknya pokoknya kita nggak suka, ya. Rasanya pengen pergi aja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan kalau kita ingin berbuah, tertanamlah, bertahanlah, sabarlah, bertekunlah. Karena saya percaya bahwa dari kita tertanam di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan doa, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang menguatkan akar-akar kita. Tuhan sedang menguatkan batang kita. Sehingga satu saat kita bisa menghasilkan buah. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berbuah? Artinya pertama adalah kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas. Kemudian kedua adalah kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Artinya apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan begini, dekat dengan Tuhan itu harus lebih dekat atau lebih lengket daripada baju yang kita pakai. Harus lebih dekat daripada itu. Kalau kita pakai baju dan itu sudah melengket ke kulit kita, dekat dengan Tuhan itu berarti bahwa kita harus lebih daripada itu. Kita harus terus mengandalkan Dia dalam segala hal. Ya, saya masih ingat dulu bagaimana, apalagi kalau kita punya apalagi kalau kita diberkati dengan materi, ya, kita diberkati dengan uang, kita diberkati dengan harta. Terkadang kita sudah tidak melekat lagi. Karena apa? Karena kita merasa kita bisa. Kita bisa. Mau beli ini gampang, mau beli McDonald bisa. Mau beli apa lagi? Mau beli makan yang enak bisa. Tetapi terkadang banyak yang tidak suka di dalam kondisi di mana segala sesuatu pas-pasan. Ya, segala sesuatu pas-pasan. Saya masih ingat dulu pimpinan komunitas kami yang lalu, Pak Wimpi. Ya, Pak Wimpi itu dia memberikan hidupnya full time untuk melayani Tuhan. Dia pernah berkata begini, kalau kita dulu waktu saya punya uang, katanya sekarang dia sudah sangat hidup sebagai misionari dan dia istilahnya untuk mendapatkan sesuatu dia harus berdoa. Coba bayangkan, kita di sini kalau mau makan bakmi kita doa nggak? Atau kita membeli sesuatu kita doa nggak? Nah, ada kondisi di dalam diri Pak Wimpi pada saat itu, saya membeli popok anak saya aja saya berdoa, ya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sumber segala sesuatu itu ada pada Tuhan, ada pada pokok anggur yang benar di mana saya melekat di dalamnya. Kalau saya tidak melekat kepada Tuhan, saya nggak tahu bagaimana cara saya hidup, katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jujur menegur saya. Sampai hari ini saya masih bekerja, saya menghasilkan, Tuhan berkati saya dengan penghasilan. Terkadang juga saya lupa, ya. Terkadang saya apapun, kalau saya mau beli, saya nggak berdoa lagi, saya nggak berpikir, saya tidak bertanya, saya beli. Tetapi maksud saya begini, melekat itu artinya kamu dekat dengan Tuhan. Berbicara setiap hari dengan Tuhan. Dari saat kita bangun pagi, ya, saat kita mau berangkat kerja, apakah kita bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang hari? Di dalam mobil, apakah kita bisa menggunakan waktu itu untuk memuji Tuhan, ya, memutar lagu-lagu rohani, menyembah Dia? Atau kita sudah langsung berpikir, aduh, proyek saya bagaimana? Aduh, saya jatuh temponya seperti ini. Dan segala sesuatu akhirnya kita tidak bisa melekat dengan Tuhan. Ya, melekat adalah sumber bagaimana kita berbuah. Kita tidak mungkin bisa berbuah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita melekat pada Tuhan pada malam hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh membawa Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam segala kehidupan kita? Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya. Ya, kalau kita mau bahas soal tinggal di dalam firman, belajar soal ketaatan, itu panjang, Bapak Ibu Saudara. Bisa berjam-jam kita berbicara. Tetapi sekali lagi satu poin penting, ketaatan itu harus mulai dari satu step awal, ya. Kita selalu berpikir begini, taat, nanti deh, nanti aja pada saat saya sudah siap, gitu ya.
Pertanyaannya, kapan kita siap? Kita tidak akan pernah siap untuk taat kalau kita tidak melangkah. Kalau kita tidak mulai satu step dulu itu melangkah. Taat tidak perlu yang gede-gede, ya. Saya mau taat sampai mati untuk Tuhan, tidak perlu dulu seperti itu. Pertama, taat dengan firman. Begini, taat lampu merah dulu deh. Apakah kita sudah taat untuk itu? Jangan bicara soal taat yang besar-besar, taat yang simple aja kita nggak bisa. Apalagi kalau kita bicara soal ketaatan yang benar-benar pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melekat, ya. Kemudian poin ketiga adalah kita harus siap dibersihkan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes yang melekat, pokok anggur yang benar, bahwa ranting yang berbuah itu pun dibersihkan. Supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Dan kita harus siap dibersihkan. Pada saat kita dibersihkan, kita jangan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa saya sudah memuliakan Tuhan, tetapi saya tetap mengalami seperti ini? Tuh, brothers, sisters, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus-menerus dibersihkan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita akan stop dibersihkan. Semakin kita berbuah, semakin kita dibersihkan. Ya, semakin kita berbuah, semakin kita dibersihkan. Semakin Tuhan ingin kita berbuah lebih banyak. Karena apa? Dengan berbuah banyak, firman Tuhan berkata demikian, ya. Kalau kita lihat di ayat tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bukan berbicara soal berbuah sedikit, sedang-sedang aja, atau berbuah kadang-kadang. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau berbuah banyak. Nah, cara untuk berbuah banyak adalah dibersihkan. Memang tidak enak Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sekali lagi kalau mau supaya berbuah banyak, kita harus yang dibersihkan. Dibersihkan itu ya kita diberi tantangan kembali. Kita diberi banyak hal, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita supaya kita semakin murni, semakin dikuduskan kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tadi adalah bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan adalah dengan berbuah banyak. Hal kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Allah adalah dengan bersyukur, ya, bersyukur. Firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban, ya, kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, di dalam ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyoroti kata korban syukur. Korban itu selalu bicara soal yang tidak enak. Korban itu selalu bicara yang soal yang tidak kita sukai gitu ya. Bersyukur biasanya kita lakukan pada saat kita happy, pada saat gajian, naik gaji, pada saat THR gitu ya, kita bersyukur, betul. Tetapi pernahkah kita bersyukur saat kita sakit COVID, saat kita terkena virus COVID-19? Pernahkah kita bersyukur pada Tuhan? Atau pada saat kita mengalami kejatuhan di dalam bisnis kita, apakah kita bisa bersyukur? Nah, bersyukur pada saat kita merasa sulit untuk bersyukur itu adalah korban. Itulah namanya korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Terus, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, syukur itu harus kita persembahkan. Karena bersyukur dengan gampang itu bukan korban, ya, bukan persembahan. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara soal persembahan syukur, itu berbicara soal ada hal yang harus kita lawan, ada hal yang harus mati di dalam kehidupan kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terkadang kita malas bersyukur, ya, atau kita tidak mau bersyukur karena itu tidak enak. Tetapi sekali lagi bahwa bersyukur itu kita memuliakan Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul kita pernah baca bagaimana Paulus dan Silas itu di penjara. Ya, saya percaya kita semua pernah baca. Dan bagaimana Paulus dan Silas itu memuliakan Tuhan di dalam penjara. Ya, di ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dan Silas mestinya bukan saatnya untuk bersyukur saat itu. Khususnya saatnya mereka merintih, mempersalahkan Tuhan, bertanya Tuhan, Tuhan kenapa? Saya sudah melayani Engkau, saya sudah berkorban untuk Engkau, di penjara lagi. Kita nggak pernah bisa hitung sudah berapa kali Paulus di penjara. Tetapi sekali kalau kita lihat begini, bagaimana Paulus mempersembahkan korban syukur. Dan kita lihat, setiap kali kita mempersembahkan korban syukur, ada kuasa yang mengikuti. Ada kemenangan yang mengikuti pada saat kita mempersembahkan syukur pada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mengucap syukur adalah bentuk penyembahan yang tertinggi. Saya mengatakan kenapa merupakan bentuk penyembahan tertinggi adalah karena di dalam pengucapan syukur adalah penyerahan diri. Ya, ada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau kita tidak berserah pada Tuhan, betul nggak? Sambil menggerutu bersyukur nggak mungkin. Kita bisa saja dengan lip service, tetapi mengucap syukur yang benar itu adalah bagaimana kita bisa tahu walaupun ada risiko di depan, walaupun mungkin di depan itu tidak terlihat apa-apa, gelap, tapi kita bisa bersyukur. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena ada penyerahan diri. Ada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada pengakuan bahwa Dia adalah Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan yang mengatur hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh satu helai rambut kita satupun tanpa sepersetujuan Tuhan. Dan di dalam pengucapan syukur ada penerimaan. Maksud saya penerimaan adalah karena kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, kita bisa menerima apa yang sebenarnya tidak enak, apa yang sebenarnya tidak kita mau untuk kita terima. Tetapi di dalam pengucapan syukur, kita bisa menerima kehendak Tuhan, kita bisa mengakui Dia sebagai Allah, dan kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sharingkan hanya 2 aja malam hari ini. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Pertama adalah dengan berbuah banyak. Kemudian kedua adalah persembahkanlah syukur, itu memuliakan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami, itu doa ungkapan setelah menyapa Bapa, ya. Itu adalah apa doanya? Dimuliakanlah namamu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak menempatkan kata dimuliakanlah namamu itu sembarangan. Tapi saya tahu bahwa ada maksud Tuhan Yesus menempatkan kata dimuliakanlah namamu itu sebagai awal di dalam doa kita. Yaitu bahwa hidup kita itu harus memuliakan Tuhan. Hidup kita itu harus menyatakan kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dengan demikian pada saat kita sudah membawa hidup kita di dalam penyembahan dan membiarkan Yesus menyatakan kemuliaan dalam hidup kita, saya percaya bahwa hidup kita sudah mencapai tujuannya. Hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa diubahkan, dan saya percaya juga hidup kita bisa memberkati orang lain. Hiduplah bagi Tuhan, memuliakan namanya, karena untuk itulah Ia menciptakan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Kata-kata hamba terbatas. Maksud hamba pun mungkin sulit untuk dipahami. Tapi hamba percaya bahwa kami semua punya roh yang besar. Roh yang luar biasa yang mampu menerjemahkan kehendak Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu. Pimpin kami sekali lagi, supaya kami sungguh mengerti bagaimana kami bisa hidup memuliakan nama-Mu. Bukan hanya sekedar berbicara soal pujian, penyembahan, lagu, musik, tetapi bagaimana hidup kami harus memuliakan nama-Mu, hidup kami harus bisa menjadi serupa dengan Engkau, dan hidup kami bisa berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Alfon atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh menyembah dengan segenap hati kita. Dan mungkin lanjutkan dengan doa 7 karunia Roh Kudus, mungkin Mas Thomas atau Bu siapa? Doa. Silakan Bu Widi untuk memimpin Oke, doa Bu Widi. mohon karunia 7 karunia Roh Kudus. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus. Puji syukur halaman 93. Mari bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat. Datanglah ya Roh Hikmat. Turunkanlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak. Terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunkanlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan. Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang di sekitar kita. Datanglah ya Roh yang takut akan Allah. Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta, bakti, dan iman kami selalu bertambah demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kami tutup dengan doa penutup. Puji syukur halaman 10, novena ke-8. Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta, bakti, dan iman kami selalu bertambah demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi. Mari kita berikan persembahan bagi Tuhan sebelum kita doa persembahan. Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, itu sungguh luar biasa. Kami akan dekat padamu Tuhan. Kami selalu dekat dan erat di pelukan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memberikan berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan, persembahan kasih kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah tangan-tangan yang memberikan berkat-Mu ini, persembahan ini Tuhan, kiranya Kau berkati usahanya, Kau berkati kesehatannya, keluarganya Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, dan terjun ini, kiranya Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Dengan angkat pujian, ku bawa kurban syukur kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kurban syukur Tuhan Yesus. Ku saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, saat Kau masuk hadirat-Mu Tuhan, saat Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih. Mungkin ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita kembali kami undang Bapak Ibu untuk hadir seminggu lagi tanggal 28 Mei dengan pembicara Romo Victorius Rudi Hartono PR dengan tema Aneka Devosi dan Komitmennya. Yang kedua, kami ucapan terima kasih kepada Bapak Alfon yang boleh membawakan kabar sukacita yang pada kami semua di sini. Semoga Bapak sehat selalu, diberkati dalam pelayanannya. Amin. Dan juga ini ada informasi lagi, pengumuman dari Sekolah Evangelisasi Pribadi Angkatan ke-35. Kami undang teman-teman ataupun saudara-saudara yang belum ikut evangelisasi dengan tema kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mungkin informasi dan pendaftaran mungkin ada di flyer yang tertera di layar dengan Ibu Friska, Ibu Agatha Meta dan lain-lainnya. Mungkin dilihat di flyer. Diadakan Zoom pada hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 19 sampai 21. Kemudian ada wawancara, mungkin
tanggal 23 sampai 23 Juni, rekoleksi awal. Mungkin bisa lihat ya di informasi, dan dengan mungkin ada biaya restribusi sekitar berapa tuh, 550 ya, 550. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam Zoom ini pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali pada hari Jumat akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mungkin ada pengumuman tambahan lagi? Mungkin Pak Thomas atau Bu Yuni? Atau Pak Yudi? Cukup Mas Budi. Oke. Mungkin nanti doa penutup Pak Thomas kami mohon ya Pak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita akhiri persekutuan pada malam hari ini. Silakan Mas Thomas. Baik Bapak Ibu terkasih, sekali lagi terima kasih Pak Alfon. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita ambil sikap doa, kita hening sejenak. Bapa di dalam surga, dan nantinya kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas penyertaan dan penyelenggaraanmu. Sungguh malam hari ini kami boleh Engkau segarkan oleh sabda firman-Mu, untuk Engkau boleh ajarkan kami melalui anak-Mu, Pak Alfons, bagaimana Kau harus berbuah dan bagaimana kami harus mengucap syukur sebagai ungkapan dari hidup kami. Bapa di dalam surga, sungguh biarlah sabda firman-Mu yang boleh kami terima malam hari ini, sungguh memberi kekuatan bagi kami, dan juga dapat kami wartakan dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami juga terima kasih atas pewartaan firman oleh anak-Mu Pak Beli Alfons yang malam hari ini dengan penuh sukacita boleh berbagi kasih mewartakan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati pelayanan Pak Alfons agar dimanapun berada, Pak Alfons nantiasa Engkau pakai sebagai alat-Mu, sebagai anak-Mu untuk mewartakan kabar sukacita daripada-Mu. Berkati seluruh keluarganya Tuhan, segala usaha dan juga aktivitasnya, kesehatannya, kami bawa di dalam Engkau. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini Tuhan mungkin sedang dalam kesulitan, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, di masa yang tidak mudah ini, kiranya Tuhan tetap teguhkan kami, agar kami sungguh tetap menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam Engkau. Di dalam keadaan apapun, kami boleh senantiasa mengucap syukur, sebagaimana peneguhan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, lindungi dan bimbing juga teman-teman kami yang belum bisa hadir saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, juga teman-teman kami yang sudah melayani pada malam hari ini. Senantiasa dalam semangat yang baru, dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah kami boleh Engkau pertemukan kembali pada minggu depan dengan rahmat dan kasih-Mu yang luar biasa. Semua doa ini kami persembahkan kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang bersama Bapa bersatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri pada persekutuan pada malam hari ini, kita angkat pujian, doa. Bulan Maria, Ave Maria, sungguh diberkati oleh Tuhan. Kau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau Bunda masih yang ke surga penuh kemuliaan. Bunda Maria perawan Yesus, Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatiku bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala
surga, karena Engkaulah yang kudus, Putra yang kudus. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.